Biar orang beli ya. Sini Kak. Iya. Semua sini dulu. Bisa aja. Jangan padat. Barisan aku. Yung kayak bilang, yung ramai. Anjir putra. Jal, ayo kamu paling tua, boy. Sepuh. Sepuh. Ayo tuh sepuh. Pep, foto Pep. Terusin. Bang, kasih belahan buat pembina gitu, Bang. Kasih bukan. Bang, kasih belahan buat pembina gitu, Bang. Kasih belahan buat pembina. Belahan. Udah lah. Udah lah, Kak. Ini. Beringsi. Ini kalau ngeles kayak gini, hitung memori HP sih atau langsung Enggak, langsung upload. Langsung upload, berarti nggak simpen? Kan langsung di YouTube ada. Ya nggak, maksudnya kan biasanya kan kalau di IG gitu kita upload, nah kan kesimpan di galeri gitu. Kalau mau posting ke feed, itu gitu ya. kesimpan. Cuma kalau kita live IG itu kan nggak kasih. Iya. Sekarang itu teh bayar ya, ada ininya ya? Hah? Ada apa namanya? Ada
Kayak bayar gitu deh. Ya sih. Ada. Nah, kan tergantung channel masing-masing. Udah nih kan ya. Yang hijau yang di depan, yang hijau. Yang lama, yang baru kan enggak. Yang itu yang depan. Maksudnya biar sehati dengan Pak Sabro gitu. Bro. Yang hijau yang depan. Biar sehati dengan Pak Sabro. Ayo. Sini. Sebelah sini. Ali ya. Geser. Geser. Pasti gas ini. Up. Ini. Agak lama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, upacara penyambutan santri baru tahun ajaran 2021-2022 tanggal 28 Juli siap dilaksanakan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jalal Waktu yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Laporan penerimaan santri baru oleh Wakil Khadimul Ma'had akan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap asatidz wal ustadzat, segenap asisten pengasuh, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina Asy-Syaikh Kyai Haji Hasanuri Hidayatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau kesehatan, umur panjang dan keberkahan hidup sampai akhir hayat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, mewakili ketua dan seluruh anggota PSB penerimaan santri baru Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 3 dan 4, saya akan melaporkan perolehan santri baru tahun 2021 sebagai berikut. 1. MTS Putra sebanyak 105 santri, putri 160 santri, jumlah total 265 santri. SMP Putra 22 santri, MA Putra 33 santri, putri 58 santri, jumlah 91 santri. SMK Putra 10 santri, putri 17 santri, jumlah 27 santri. Total jumlah santri baru 430 santri. Sebelum kami tutup, ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Pertama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan Bapak Pengasuh Abah Kyai Haji Hasanuri Hidayatullah. Terima kasih banyak atas nasihat dan semua saran dari para asatidz dan bapak asisten pengasuh. Kedua, terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada para senior dan mis-mis yang telah membantu dari awal dibukanya penerimaan sampai penutupan pendaftaran santri baru ini. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang berlimpah-limpah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, khusus untuk anak baru, aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban fi Ma'had As-Siddiqiyah Karawang. Semoga kalian santri baru bisa mengenyam pendidikan pondok pesantren ini dengan sabar dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kalian cita-citakan tercapai di kemudian hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah lapor PSB tahun 2021. Kami atas nama seluruh panitia PSB tahun 2021
ke-21. Mohon maaf kepada Khadimul Ma'had karena tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Semoga PSP tahun depan bisa lebih sempurna dan lebih banyak lagi santri baru yang masuk pondok pesantren tercinta kita ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya muliakan sahabat-sahabat perjuangan, para pimpinan pesantren, pimpinan sekolah dan madrasah, para dewan guru, semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, baik yang senior maupun yang junior. Kalau yang senior itu yang masih sekolah, kalau yang junior berarti yang sudah kuliah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi manusia-manusia yang selamat dari segala bentuk taun, fitnah, dan segala hal yang membahayakan diri kita min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, anak-anakku yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali harus kita kumandangkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berada di pesantren ini, kita mencari ilmu, membuka pelajaran kitab-kitab para ulama salafus sholihin setiap hari. Ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Kebetulan saya masuk pesantren, kebetulan saya daftar ke sini, bukan kebetulan. Akan tetapi ini adalah sesuatu hal yang sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum bumi ini diciptakan. Kita sudah dicatat oleh Allah untuk menjadi tulabul ilm, untuk menjadi orang-orang yang mencari ilmu, sebagai kelompok manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini adalah orang yang hidupnya berkaitan dengan ilmu. Apakah orang yang mengajarkan ilmu? Apakah orang yang belajar ilmu? Apakah orang yang membantu terlaksananya proses belajar dan mengajar ilmu? Ataukah apapun yang berkaitan dengan ilmu? Itulah manusia yang paling istimewa di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang hidupnya berkaitan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memposisikan ulul ilmi pada posisi ketiga setelah Allah menyebutkan zatnya dan menyebutkan malaikatnya. Yang ketiga yang disebut di dalam ayat ini adalah ulul ilmi. Karena itulah maka yang harus kita syukuri, Allah takdirkan kita,
Allah ciptakan kita menjadi orang-orang yang hidupnya berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterkaitan ini menjadikan kita manusia yang mulia di sisinya. Tidak hanya kita yang mulia, tapi juga keluarga kita ikut diangkat dan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mensyukuri itu? Karena syukur adalah salah satu di antara sebab tambahnya nikmat Allah. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah dengan ditempatkannya kita di tempat yang istimewa ini? Mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan waktu yang baik. Mensyukurinya adalah dengan belajar yang konsentrasi dan serius. Mensyukurinya adalah dengan belajar sedikit demi sedikit untuk menata adab kita. Mensyukurinya adalah dengan menanamkan kehormatan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Mensyukurinya adalah dengan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga kita hidup dan belajar di tempat yang kita berada di dalamnya dalam keadaan nyaman, sehingga terlahirlah yang namanya mahabbah atau hirf atau kecintaan kepada ilmu. Orang kalau belum tertanam cinta kepada ilmu, maka yang terjadi adalah berat, malas, menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi ketika kita sudah mencintai ilmu, maka dengan cinta itulah apapun akan kita lakukan. Seberat apapun konsentrasi akan kita lakukan. Seberat apapun tenaga akan kita lakukan. Untuk apa? Untuk meraih apa yang kita cintai, yaitu itu. Anak-anakku sekalian, para ulama-ulama kita zaman dahulu, kenapa mereka menjadi orang-orang yang hebat? Karena mereka memaksimalkan apa yang dimiliki untuk ilmu yang ingin mereka dapatkan. Karena tidak mungkin orang akan mendapatkan suatu kemuliaan dengan tanpa bersusah payah untuk meraihnya. Tidak mungkin orang akan mendapatkan apa yang dicita-citakan tanpa harus bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Karenanya disebutkan di dalam sebuah nasihat yang mungkin sudah mengaji, sudah hafal nasihat ini, yang belum mungkin baru dengar, yang sudah didengar nasihat syair ini, di qadril kadri tuktasabul ma'ali. Orang itu bisa meraih derajat yang tinggi, keistimewaan tergantung kepada kadar kesulitan yang dilakukan ketika mencari derajat tersebut. Bahkan di dalam syair yang lain disebutkan, wa man ramal ula min ghairi kadrin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang mencari ketinggian derajat, barang siapa yang mencari kealiman, barang siapa yang mencari kemuliaan, barang siapa yang mencari ketinggian derajat dunia maupun derajat akhirat tanpa mau melewati kesulitan-kesulitan seperti orang yang mengejar sesuatu yang mustahil akan dia dapatkan. Karenanya penting kalau misalnya di pesantren suasana kehidupannya berbeda dengan suasana di rumah. Kita bisa makan kapan saja, kita bisa nonton TV kapan saja, kita bisa main HP kapan saja, kita bisa tidur kapan saja. Di pesantren mungkin mulai diatur, itu adalah bahagian daripada untuk kita belajar memanage kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, sehingga kita ketika sudah dewasa nanti, kelak ketika suatu saat menjadi pemimpin, sudah bisa untuk memanage dirinya sendiri sebelum memanage masyarakat yang akan kita pimpin. Karena mudah-mudahan saya sebagai orang tua, para dewan guru sebagai para pemimpin dan yang mengarahkan dalam perjalanan kehidupan kita selama di pesantren, pasti semuanya berharap dan selalu mendoakan mudah-mudahan anak-anakku semua kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang, kelak menjadi pemimpin-pemimpin agama di masa yang akan datang,
kelak menjadi pemimpin masyarakat di masa yang akan datang, sehingga bukan sesuatu hal yang mustahil kelak bangsa negara Republik Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini akan dipimpin oleh yang terlahir dari Pondok Pesantren Nasibiya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka saya sebagai pimpinan di Pondok Pesantren ini atas pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran di Pondok Pesantren ini dengan dilaksanakannya apel pada pagi hari ini saya nyatakan resmi untuk dilaksanakan. Jadi mulai minggu ini, mulai terhitung hari ini dan besok dan seterusnya, kegiatan pendidikan madrasah diniyah, kegiatan non formal atau ekstra seperti bahasa, tahfidz, kemudian kitab salaf dan segala aktivitasnya saya nyatakan untuk mulai dijalankan kembali pada hari ini, karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma. Tidaklah sesuatu yang kita memulainya dimulai dari hari Rabu, insya Allah akan mencapai kesempurnaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk yang pendidikan formal, kita menunggu nanti perkembangan berikutnya yang masih ada kaitannya dengan gugus tugas dan lain sebagainya. Akan tetapi saya mohon, walaupun situasinya belum bisa normal seperti biasa, ada aktivitas formal yang juga sudah dijalankan sejak hari ini. Apapun bentuknya, saya persilahkan kepada kepala sekolah untuk membuat perjalanan KPM-nya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun di luar daripada formal, mulai hari ini semuanya berjalan seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, mari kita awali perjalanan tahun ajaran baru ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepanjang kita mencari ilmu diberi keistiqomahan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan ilmu yang kita dapatkan, kita cari selama berada di pondok pesantren ini telah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaina wa nawaitum wa ala ma nawa aslafuna wa aslafukum wa ala ma nawa masyayikhuna wa masyayihukum wa ala ma nawa waliduna wa walidukum wa ala ma nawaina wa nawaitum wa ala ma nawa muassisu hadzal ma'had wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, selamat kepada santri yang baru dan selamat juga kepada santri yang bau itu yang lama. Mudah-mudahan semuanya, santri lama dan santri baru, setelah kita berada di pesantren ini, kita adalah satu keluarga, satu sama yang lainnya harus menciptakan suasana saling mengisi, saling memberi hal yang positif. Jangan ada yang membuli, jangan ada yang menyampaikan kata-kata yang kasar atau sesuatu hal yang sifatnya mendolimi miliknya orang lain, ya. Karena kita harus saling menjaga. Kita di dalam pesantren ini adalah semacam laboratorium ini perjalanan kehidupan kita nanti ketika kita di tengah masyarakat. Kalau kita di pesantren apik, insya Allah nanti ketika kita besar kita akan apik hidupnya. Tapi kalau ketika di pesantren semaunya sendiri, itu nanti akan terbawa, biasanya seperti itu. Biar jangan sampai terbawa hal-hal yang tidak baik, maka dibiasakanlah sejak di pesantren ini mendisiplinkan diri dengan hal-hal yang positif, menjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Kunci yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak menghormati kepada yang lebih besar atau yang lebih tua, maka tidak terhitung sebagai golongan umatnya Rasulullah SAW. Kita berpikir positif kepada yang muda, yang lebih muda, lebih sedikit dosanya.
Kepada yang lebih tua kita berpikir positif, lebih banyak amal solehnya. Salah seorang seorang soleh yang diamanati oleh gurunya untuk mencari makhluk Allah yang lebih jelek dari dirinya. Ketika dia berjalan, karena sudah diajari berhusnuzon kepada orang lain, ketemu orang tidak ada yang dia pandang lebih jelek, sehingga dia kembali dengan tidak menemukan orang yang lebih jelek daripada saya. Ketika suatu saat seperti itu yang ditanamkan, maka yang tercipta akan menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mengangkat derajatnya orang yang tawadhu, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah saya juga akan selalu menyampaikan setiap ngaji, setiap mengisi pelajaran. Mudah-mudahan ini bahagian daripada sekedar mukadimah, dan insyaallah akan berlanjut dalam pengajian yang kita laksanakan setiap hari di pesantren ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain, ja'alanallah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata sayyidil mursalin, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor acara penyambutan santri baru telah selesai dilaksanakan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara meninggalkan lapangan upacara. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. يا أول الأولين يا أخير الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أشركنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الأذى والأغوال والخوف والجراح والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الإمام والأمة والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وعمل روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة واقسم لنا بالحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Pengumuman. Dipersilakan untuk santri putri untuk pulang dengan tertib. Untuk santri putra silahkan ke kamarnya masing-masing sekarang.
Bidang dong, Bung. Mau ini dong. Bidang dong. Bawa dulu. Kurang ke belas kita. Streaming. Kurang ke belas ini, Rul. Kurang ke sini. Kurang ke sini. Nah, live nah. Drip. Streaming nih. Oh, 20 orang lihat. Intinya 18. Dibelokin apa? Banyak mana, Pak? Masih 19 orang pada keluar, noh. Dan 18. Yang mana ini? Hehe, ditinggalin. Naik lagi 20. Mau 57 menit. Idris. Lalunya 2 kali. Masih lah, 16 orang pada keluar. Halo Irsyad. 17 orang pada keluar, tadi 20. Ini kan berarti.
Masih live. Pol, masih live, Pol. Udah. Belum dimati-mati. Boy, bilang sama kamera. Live. Boy. Bilang sama kamera, boy. Siapa tahu udah konek. Bilang ke masyarakat. Ngobrol kan? Udah tinggalin aja. Ngobrol nih. Lagi streaming nih. Tinggalin. 15 yang nonton. Anjay. Enggak. Kau tanda habis. Kita lihat main Rubik coy. Kemana? Tahu bodo amat. Halo dulu kamera, Mas. Nih, halo saya orang gitu. Anjay, lagi streaming. Masih nonton 11 orang ya. Masih aktif. Bawa ini nih. Lah, masih ya. Ini nggak dimatiin ini. Matiin. Matiin, Is. Dah.